Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Oke, jadi kita bakalan eh, belajar lagi dan masih online ya. Jadi nanti materinya saya kasih kayak gini via YouTube, via video. Kemudian untuk absen nanti saya buatkan itu apa? Absensi di classroom ya, semacam tugas tapi sebenarnya buat absen. Jadi nanti yang absen di situ tinggal upload aja catatan yang ada di video pembelajaran, diupload ke situ, nanti itu saya anggap sudah absen. Karena kalau sekedar tulis nama, takutnya kalian cuma nulis nama dan nggak ngikutin pelajarannya. Kalau saya suruh upload catatannya kan minimal kalian nyatet itu kan, nyatet pelajarannya. Jadi yang belum masuk ke apa Google Classroom silakan masuk lagi, nanti kodenya saya share di WhatsApp. Kemudian apa itu, yang namanya aneh-aneh jangan lupa diganti, kalau enggak nanti saya kick lagi. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Mudah-mudahan kalian udah pada pegang bukunya semua ya, cuman kalau belum pegang juga nanti bakalan saya tampilin di ini di video gitu. Jadi saya foto ininya, foto apa bukunya, kemudian saya jelaskan, tapi itu sekilas saja, soalnya sebagian besar akan dijelaskan melalui ini ya, melalui tulisan tangannya. Oke, jadi di kelas 12 ini, di kelas 12 itu ada yang jelas 2 semester ya, semester 1, semester 2, kemudian total itu ada 7 bab. Ya, taruhlah di semester 1 itu yang 4, kemudian di semester 2 yang 3. Jadi di sini nanti ada sifat koligatif. Ini yang bakalan kita pelajari, pelajaran pertama, koligatif. Kemudian ada redoks, reduksi oksidasi. Ini sedikit mengulang pelajaran kelas 10. Kemudian masuk ke sel elektrokimia. Kemudian bab 3 sama bab 4 itu sama-sama kimia unsur. Ini bab 1, bab 2, bab 3. Coba ganti warna. Ini kimia unsur 1, kemudian ada kimia unsur yang kedua. Ini bab 4. Jadi ada 4 bab. 1, 2, 3, 4. Jadi kimia unsurnya ini jadi 2 bab. Kemudian di bab 5 itu ada kimia karbon. Ini mengulang sedikit pelajaran kelas 11, kemudian masuk ke gugus fungsi. Jadi kalau di kelas 11 itu kan yang dipelajari adalah alkana, kemudian alkena, alkunal. Nah, kalau di sini yang dipelajari itu adalah alkohol, eter, kemudian asam karboksilat, ester, aldehid, keton, dan lain-lain. Masih ada yang lain, ada amina, amida, dan seterusnya. Tapi untuk sekarang ini aja dulu, sekilas doang. Kemudian ada bab di yang selanjutnya, ini bab 5 ya. Ini bab 6 itu ada benzen, benzena, dan keturunannya.
Kemudian di bab 7 itu ada makro molekul. Takutnya belum diribet. Makromolekul yang udah kalian kenal pasti ada protein ya, kemudian lemak, kemudian apa lagi, protein, lemak, DNA juga termasuk, kemudian ya karbohidrat juga termasuk, karbohidrat atau patinya, karbohidrat atau pati ya, molekul makromolekul dalam makhluk hidup sih kebanyakan. Oke. Nah, ini saya pakai Microsoft Whiteboard. Jadi kalau yang sebelumnya kan pakai itu ya, pakai apa? PowerPoint. Kelebihannya kalau pakai Microsoft Whiteboard itu bisa di kayak gini kan. Bisa di apa namanya ya? Di pen ya kalau bahasa Inggrisnya. Di penning kayak gini. Kemudian ini juga bisa di zoom out. Jadi papan tulisnya itu kayak gede banget gitu. Ini sampai pelajaran yang kemarin di kelas 11 juga masih ada. Ya itu for your information aja sih. Siapa tahu mau download juga, namanya Microsoft Whiteboard. Itu ada di Windows Store dan aplikasinya gratis. Tinggal di download aja. Dan sebenarnya ini kalau mau bisa online. Jadi saya nulis di sini dan kalian juga bisa nulis di sini. Cuman kan kendalanya nggak semua orang punya laptop, kemudian susah juga kalau nulisnya pakai mouse atau pakai touchpad. Kalau saya kan pakai pen tablet gini, jadi lebih bisa nulis kayak biasa gitu kan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bab yang pertama, sifat koligatif. Oke. Sifat koligatif. Sifat koligatif itu seperti apa? Ya, saya contohkan ya, misalkan kita itu punya wadah, kemudian isinya air murni. Kemudian kita punya wadah lagi, isinya air. Kemudian di situ saya tambahkan garam, natrium kloridanya. Atau dengan kata lain, ini adalah larutan natrium klorida. Jangan lupa kalau nulis larutan itu ditulis kayak gini, NaCl, kemudian fasenya ditulis aqueous. Nah, ini berarti larutan NaCl. Air murni dan larutan NaCl misalkan kita panaskan dua-duanya ya. Jadi kita kasih api gitu. Warna. Ini pelangi juga. Ya udah. Jadi misalkan kita panaskan sampai mendidih. Kalau air murni itu kan akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian kalau
kalau kita tambahkan NaCl ternyata titik didihnya itu naik ya. Jadi misalkan jadi 100,58 baru mendidih. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena di sini terdapat itu ya NaCl-nya. NaCl-nya ini menaikkan, keberadaan NaCl ini menaikkan titik didih. Titik didih. Kenapa bisa NaCl itu menaikkan titik didih? Itu karena misalkan kita zoom lagi yang ini ya. Jadi yang namanya mendidih itu adalah kalau ini dipanaskan kan bakalan ada gelembung-gelembungnya kan, gelembung-gelembung udara gitu kalau dipanaskan. Nah, gelembung udara ini punya tekanan. Ketika gelembung udara punya tekanan yang sama dengan atmosfer, berarti 1 atmosfer ya, maka dikatakan airnya itu dalam keadaan mendidih. Jadi kalau belum 1 atmosfer itu belum dikatakan mendidih. Jadi ada bedanya antara mendidih dengan menguap ya. Kalau menguap dia adalah perubahan dari fase cair menjadi fase gas. Dan ini juga terjadi pada suhu-suhu di bawah ini ya, di bawah 100. Suhu kamar 30 derajat Celcius saja ini sudah terjadi nih. Cuman kecepatannya itu tidak secepat kalau suhunya 100 jelas. Buktinya kalau misalkan kalian ini aja ya, gelas kalian isi air, kemudian kalian taruh aja di luar gitu atau dijemur lah, ini nanti bakalan hilang nih airnya, bakalan menguap meskipun tidak mendidih. Karena mendidih itu adalah tekanan uap yang dihasilkan itu 1 atmosfer. Jadi misalkan ini kita tutup ya, kita tutup, kemudian kita kasih barometer, barometernya menunjukkan angka 1 atmosfer, itu baru dikatakan mendidih. Kalau belum 1 atmosfer berarti belum mendidih. Nah, kalau airnya air murni, maka 1 atmosfer ini akan dicapai pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan kalau airnya tambahkan NaCl, ini bakalan lebih dari 100 derajat Celcius. Misalkan 105,8. Ya bisa angka yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung banyaknya NaCl yang ditambahkan. Kemudian, nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu karena ini misalkan molekul airnya ya, uap pada airnya. Pada air itu kan tidak ada NaCl-nya yang murni itu. Jadi air yang berubah fase menjadi gas itu bisa langsung ke atas ini menjadi gelembung-gelembung. Tetapi di larutan yang ada NaCl-nya, di sini ada NaCl di situ. Yang NaCl-nya ini misalkan kita pakai warna lainnya, yang NaCl warna putih. Ada NaCl di sini. Yang ini akan menghalangi uap-uap yang terbentuk ya. Dan dari segi panasnya pun juga akan ikut terpanaskan kan si NaCl. Cuman yang lebih sering ditinjau itu karena NaCl-nya ini menghalangi uap-uap air yang terbentuk. Jadi kayak semacam
terbentur dengan NaCl-nya kan, dan NaCl-nya kan lumayan banyak kan, 1 molar aja itu sebenarnya udah banyak NaCl-nya. Dan ini mengakibatkan 1 atmosfer baru dicapai di suhu yang lebih tinggi daripada suhu awalnya yang kalau murni itu 100. Nah, sifat seperti ini itu namanya adalah sifat koligatif, yaitu sifat yang muncul akibat adanya partikel zat terlarut dan hanya bergantung pada jumlahnya. Pada jumlah zat terlarut. Bukan sifat. Itu artinya kalau misalkan yang dilarutkan tadi itu adalah NaOH, selama NaOH-nya itu juga sama dengan NaCl, jumlah partikelnya itu juga akan sama. Misalkan yang ini tadi dilarutkan 2 mol, kemudian NaCl-nya juga 2 mol, ternyata suhunya jadi waktu mendidih naik 2 derajat. Yang ini naik 2 derajat, berarti yang ini juga akan naik 2 derajat. Karena hanya bergantung pada jumlah. Meskipun kita tahu ya di sini NaCl dengan NaOH itu secara sifat itu berbeda ya. Kalau yang NaCl ini kan merupakan garam yang bersifat netral, sedangkan ini jelas ini adalah basa kuat. Namun sifat koligatif tidak mengenal sifat, hanya mengenal jumlah. Berbeda dengan asam basa ya. Kalau asam basa sama-sama 2 mol, yang satu sifatnya basa, yang satu sifatnya netral atau asam, kalau diukur pH-nya pasti bakalan berbeda. Nah, karena sifat koligatif itu bergantung pada jumlah zat atau konsentrasi, berarti kita sebelum masuk ke perhitungan sifat koligatif bakalan review lagi atau belajar lagi yang namanya macam-macam konsentrasi. Konsentrasi yang kalian sudah kenal itu tentu saja ada molaritas, kemudian ada yang mirip dengan molaritas namanya adalah molalitas. Kalau molar itu molaritas, M-nya biasanya gede ini, M besar. Ada juga M kecil. M kecil ini adalah molalitas. Kemudian ada fraksi mol. Kemudian ada lagi persen massa ya. Kemudian kalau di buku itu ada tambahan untuk cek. Di buku molaritas, kemudian molalitas, fraksi mol, kemudian persen. Ya, sama. Oke. Molaritas, mudah-mudahan nggak lupa ya. Ini rumusnya adalah, ini dipakai dari kelas 10 sampai kelas 12 pakai terus. Massa zat dalam bentuk gram, kemudian dibagi AR atau MR, kemudian dikali 1000 per volume pelarut.
Kemudian kalau molalitas itu mirip banget dengan molaritas. Ini juga massa dalam bentuk gram, kemudian AR per AR atau MR. Kalau ini gram per mol ya satuannya. Kemudian dikali 1000 per. Nah, kalau di sini volume, di sini adalah massa. Kemudian ada fraksi mol. Kalau kalian ingat fraksi di pelajaran matematika, ini artinya adalah pecahan ya, atau pecahan mol. Kalau pecahan berarti dia ada pembilang, ada penyebut. Contoh fraksi mol berarti misalkan ada 2 zat ya, berarti kan kita punya ini zat yang kita larutkan, zat yang dilarutkan berarti zat terlarut, zat yang melarutkan atau pelarut. Yang pelarut kita singkat jadi XP gitu aja. X ini lambang fraksinya, kemudian P ini berarti singkatan dari pelarut. Kemudian yang terlarut kita singkat jadi XT. X ini lambang ininya pecahan, kemudian T-nya terlarut. Misalkan fraksi mol dari zat terlarut berarti dia yang ini zat terlarutnya kita jadikan pembilang XT ini ya. Berarti ini dalam bentuk mol. Kemudian dibagi mol. Dibagi dengan total mol yang ada di situ. Berarti mol zat terlarut ditambah mol zat terlarut. Ya, kemudian persen ya. Persen itu ada macam-macam sih, ada persen massa per massa, berarti ya massanya dibagi massa terlarut dibagi massa keseluruhan misalkan. Kemudian ada juga volume per volume, kemudian ada lagi apa ya, mol per mol juga bisa. Ya persen tahun sendiri loh, dihitung kayak gini kemudian dikali 100%. Oke, kayaknya sampai di sini dulu. Ini baru baru teori-teori awalnya gitulah. Kalian belajar lagi yang ini baru ditampilkan rumus-rumusnya, belum masuk ke latihan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas ini lagi tapi pakai soal latihan. Kalau sekarang baru konsep aja dulu. Dan ini nanti semua kalian catat ya di kertas, kemudian difoto, dan saya anggap itu sebagai absensi. Oke. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp aja. Apalagi? Kayaknya udah deh. Oke, sampai di sini dulu. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.